wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Aulasya Putri dengan NIM B22060023, Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Kebidanan di Universitas Megabona Palopo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu adaptasi sistem reproduksi dalam kehamilan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, mari sama-sama kita menyaksikan video berikut. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Nah, jadi selama kehamilan, sistem reproduksi perempuan mengalami beberapa adaptasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta persalinan. Adapun beberapa perubahan fisiologi dan adaptasi pada ibu hamil. Yang pertama, pertumbuhan rahim. Jadi saat hamil, rahim membesar dan menjadi lebih elastis. Ini terjadi karena dinding rahim atau geometrium tumbuh dan berenang untuk menampung janin yang berkembang. Yang kedua, ada perubahan serviks. Serviks juga mengalami perubahan selama kehamilan. Kelenjar di serviks mulai memproduksi lendir lebih banyak untuk membentuk lendir. Serviks membantu melindungi rahim dan janin dari infeksi dan membantu membuka leher rahim saat persalinan. Ketiga, ada perubahan ovarium. Ovarium tidak mengalami perubahan yang signifikan selama kehamilan. Namun, hormon yang diproduksi ovarium memainkan peran penting dalam mendukung kehamilan. Yang keempat, ada penurunan libido. Selama kehamilan, beberapa wanita mengalami penurunan libido atau hasrat seksual. Ini disebabkan oleh perubahan hormon yang mempengaruhi gairah seksual dan juga karena kelelahan dan ketidaknyamanan fisik yang sering terjadi selama kehamilan. Yang kelima, ada perubahan payudara. Payudara juga mengalami perubahan selama kehamilan. Payudara menjadi lebih besar dan lebih sensitif karena peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Selain itu, kelenjar susu juga mulai berkembang dan mempersiapkan produksi ASI setelah kelahiran. Dan yang terakhir, ada persalinan. Pada akhir kehamilan, rahim mulai berkontraksi secara teratur untuk mempersiapkan persalinan. Selama persalinan, leher rahim membuka dan rahim berkontraksi secara kuat dan mendorong bayi keluar. Setelah kelahiran, hormon oksitosin diproduksi untuk memfasilitasi produksi ASI dan memulihkan rahim ke ukuran normalnya. Jadi, adaptasi sistem reproduksi selama kehamilan ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, serta persalinan yang sehat dan aman. Selain itu, pertumbuhan janin terhambat juga bisa dipicu oleh gangguan kesehatan yang dialami oleh ibu hamil, seperti gizi buruk dalam kehamilan, hipertensi, gangguan ginjal, penyakit jantung, anemia, dan diabetes. Gaya hidup yang tidak sehat juga sering dikaitkan dengan terhambatnya pertumbuhan janin. Nah, adapun beberapa tips agar janin sehat dan
sempurna yang bisa Anda lakukan. Yang pertama itu penuhi kebutuhan kalori harian, konsumsi makanan yang matang, ingat pentingnya asam folat, perhatikan asupan zat besi, tingkatkan asupan kalsium dan vitamin D, dan jangan lupa yodium, hindari rokok dan minuman alkohol, dan jaga berat badan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.